Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faddala Ramadan lisaimil mu'minin al-muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah qul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftir, al-alim, al-imamul adil, wa da'watul mazlum. Bapak Ibu sekalian, jamaah musalla Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan malam bulan Ramadan. Masuk tanggal 15 bulan Ramadan. Insyaallah besok kita puasa di hari ke-15. Dan alhamdulillah hari tadi kita sudah menyelesaikan 14 hari berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan berbagai fadilah dan keutamaan kita melaksanakan puasa di siang hari dan salat qiyamul lail atau salat sunnah tarawih di malam harinya. Semoga aktivitas kita, rangkaian ibadah dari mulai awal tanggal 1 Ramadan sampai saat ini selalu dan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya yang istiqomah menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, termasuk sunnah-sunnah beliau. Juga kita yang berada, khususnya yang berada di Mushola Al-Barakah ini, umumnya kaum muslimin wal muslimat, senantiasa diberkahi Allah dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimani rahimakumullah, jamaah Al-Mushola Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang kita kenal Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahar. Beliau dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing. Itu suatu ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, ya. Sebelum bertemu dengan Rasul, beliau menemukan satu kucing kecil di tengah jalan yang sedang kedinginan, yang kesakitan. Akhirnya Abdurrahman bin Sahar ini mengambil kucing kecil itu, kemudian dia sakuin, ditaruh di saku bajunya. Nah, ketika bertemu dengan Rasulullah SAW di tengah perjalanan, ketemu dengan Rasul, ya, mengucapkan salam, kemudian kucing ini keluar. Nah, disitulah Rasul menjulukinya sebagai Abu Hurairah. Nah, ya. Hurairah itu kucing kecil. Jadi bapaknya kucing kecil. Itu sejarah dari Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sahar. Hadis yang tadi saya bacakan dari Imam At-Tirmidzi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini sahih, ya, di sunannya Imam Tirmidzi dalam kitab Imam Tirmidzi. Salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan, yang 3 golongan ini tidak akan pernah tertolak doa-doanya.
Salasatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tidak tertolak doanya. Jadi kalau dikabulkan ya, kalau kita memanjatkan doa, Allah pasti kabulkan doanya. Ya. Yang pertama, ini derajat yang paling pertama disebutkan dalam hadis ini adalah as-shaimu, orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka puasa, sampai menjelang berbuka puasa. 24 jam satu hari, 12 jam ya, satu hari di siang hari dari mulai fajar ya, dari mulai fajar kita menahan lapar sampai tibanya azan maghrib. Kita berjuang menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan hawa nafsu ya, yang menjurus atau membawa kita ke dalam kemunkaran atau kemaksiatan. Kita tahan itu semua. Ya, seperti mana makna daripada asyam atau saum, menahan. Menahan haus, menahan dahaga, menahan lapar, menahan syahwat. Kita berjuang tuh ya di siang hari untuk menahan semua itu. Kemudian di waktu menjelang azan maghrib ya, kemudian azan maghribnya tiba, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doa kita panjatkan. Ibu bapak semua, dalam hadis lain, lisaimi farhatani. Lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan yang akan dirasakan. Tetapi imanan wahtisaban, puasanya puasa imanan wahtisaban. Tingkatan nomor 2 ya. Kalau yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tingkatan yang kedua tidak hanya sekedar menahan lapar haus, tapi menahan semuanya, termasuk menahan syahwat, menahan keinginan, menahan amarah dan lain sebagainya. Imanan wahtisaban, dengan iman wahtisaban dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, maka Allah ampunkan dosanya. Lisaimi farhatan, ya, 2 kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatun inda fitrih. Farhatun inda fitrih. Yang pertama yang dirasakan, kebahagiaan saat dia berbuka puasa. Kita rasakan kalau kita berbuka puasa, setengah azan maghrib berkumandang, setengah haus kita tuh hilang, Pak. Setengah laparnya hilang. Bahkan bisa jadi hilang semua. Ya, karena saking bahagianya azan maghrib tiba. Ya, berdoa kita, disitulah doa kita mustajab. Tidak akan pernah tertolak. La turaddu da'watuhum. Makanya setelah kita membacakan doa itu, kemudian adab dan kesunahan kita mendahulukan atau secepatnya kita berbuka walaupun dengan seteguk air minum. Ya. Allahumma lakasumtu Allahumma lakasumtu. Itu doa yang kita panjatkan setelah kita memakan sedikit dari makanan itu, kita di situ berdoa apa? Doa apa yang pernah kita panjatkan yang belum terkabul, doa di situ. Ya, dengan kekhusyuan kita berdoa memanjatkan doa yang sebaik-baiknya, doa yang diinginkan sama kita yang belum terijabah, mungkin pada saat itulah doa kita akan mustajab, doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib falyastajibu li wal yu'minu bi. Doa ketika Allah dalam firman tersebut, berdoalah, memintalah kepadaku, dekati aku, maka akan aku kabulkan doanya. Jadi salah satu kemuliaan yang ada pada bulan suci Ramadan, derajat yang paling tinggi dalam hadis ini, dari dakwah, dari doa yang tidak akan pernah tertolak, doanya orang yang berpuasa sampai menjelang berbuka puasa. Jadi manfaatkan waktu yang tinggal 2 minggu ini. Setiap kali kita berbuka puasa, panjatkan doa. Doa apapun Allah kabulkan insya Allah. Ya, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang hadis dikeluarkan dari Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Abu Hurairah, maka doa panjatkan sebanyak-banyaknya yang belum pernah kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di saat itulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lanjutan dari hadis itu ya, tufattahu biha al-ghamam. Langit itu sampai awan-awannya terbuka ketika kita berdoa di situ. Saat menjelang buka puasa kita berdoa, langit langsung terbuka, Pak. Ya, kemudian doa kita sampai ke langit tembus, makanya tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah bahkan berfirman dalam hadis qudsinya, ya, demi kekuasaanku, demi kegagahanku, la ansurannaka, aku akan tolong mereka, engkau yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ya, mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara sekian banyak umat Nabi yang melaksanakan puasa yang diijabah dan dikabulkan doanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, iman kita terus diperbaharui, ya. Terus diperbaharui imannya, niatnya kita masuk ke dalam musola atau masjid untuk melaksanakan sholat sunat tarawih imanan wahtisaban, karena Allah, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.